Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dari berbagai suku, agama, bangsa, negara, dan budaya. Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya, Mbah Budi Yunus HE, di channel YouTube Pasukan Keramat. Kali ini saya akan mengkaji apa dan seperti apakah laku prihatin itu. Simak baik-baik. Pasukan Keramat bergerak secepat-cepat. Pasukan Keramat mengabdi hingga Prihatin adalah kata-kata yang akrab di telinga kita. Bahkan kita sering mendengar kata prihatin setiap hari selama sebulan. Tapi dari sekian yang saya dengar membuat diri ini semakin serius untuk memaknainya. Setelah sekian lama meresapi maksudnya, akhirnya saya dapat gagasan bahwa prihatin itu merupakan singkatan dari perih ing batin atau pedih yang dirasakan oleh hati. Mengapa pedih? Ya tentu saja karena batin atau hati atau jiwa ini tidak diujo, dibiarkan semaunya untuk memuaskan hawa nafsu. Padahal tahu sendiri betapa nikmatnya bila kita dapat keturutan terpenuhi hawa nafsu kita, apalagi untuk urusan duniawi. Namun dalam suasana jiwa yang prihatin, pemuasan nafsu jasmani sangat dikendalikan. Sekalipun sudah menjadi hak kita, lelaku tersebut dijalankan sebagai rambu-rambu agar tidak sampai berlebihan atau melampaui batas kewajaran. Jadi garis besarnya laku prihatin adalah upaya kita agar badan atau jasad ini selalu berkiblat mengikuti kehendak guru sejati atau rasa sejati yang selalu dalam koridor kesucian, berkiblat pada kodrat Tuhan, sehingga kecenderungan hawa nafsu kita yang cenderung ingin berbuat negatif dapat kita kendalikan ke arah kesucian sang guru sejati dan rasa sejati, sehingga menjadi nafsu yang selalu berkeinginan baik. Nah, kekalahan jasad bumi atas jiwa yang suci ini seringkali terasa pedih, gundah, marah di dalam kalbu. Saudaraku, karena banyaknya pertanyaan mengenai tata cara atau apa yang harus ditempuh dalam mengawali sebuah perjalanan spiritual atau laku prihatin untuk menggapai tataran kesejatian, oleh sebab itulah melalui video ini saya kaji lebih dalam. Seluruh kajian ini semua semata-mata sebagai salah satu upaya dalam diri saya untuk mewujudkan rasa syukur yang paling dalam kepada Gusti Allah yang sudah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya. Bagi saudara-saudaraku para pemirsa yang budiman dan seluruh sahabat Handai Taulan yang menanyakan bagaimana memulai sebuah laku prihatin untuk menggapai spiritual sejati, berikut saya berikan kajian secara sederhana agar mudah dipahami. Apa yang saya kaji di video ini sekedar contoh langkah-langkah yang saya lakukan selama ini untuk memahami kehidupan sejati dan untuk menggapai kemuliaan hidup. Simak baik-baik tahapan yang saya sampaikan ini. Tahap pertama yaitu adalah nol adalah nihil. Nihil di sini berarti belum ada perbuatan yang nyata, masih berupa niat. Niat ada dua level, yakni niat demi Tuhan dan niat ingsun. Yang pertama menyiratkan pemahaman yang belum utuh akan jati diri. Setiap mengikrarkan demi Tuhan, saya terbayang bahwa perbuatan baik itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Dengan mencerna kata tersebut berarti apabila Tuhan tidak ada, berarti ya
perbuatan baik itu tidak penting gitu. Setelah kemudian dalam perjalanan mengolah spiritual, akhirnya saya lebih suka dan lebih merasa mantap bila berkata niat ingsun. Alasannya niat ingsun lebih pas karena bukankah Tuhan itu lebih dekat dengan urat nadi kita. Tuhan sifat hakikat, berada dalam jati diri sifat zat. Maka ingsun bermakna aku, sedangkan aku atau ingsun merupakan keyakinan dalam diri. Aku atau manusia melakukan apa yang diridhoi oleh Tuhan. Makanya bahwa melakukan kebaikan ya pada sesama itu tidak lain memposisikan diri kita pada jalur kodrat ilahi. Menurut pemahaman saya, niat ingsun lebih memiliki makna sebuah ucapan yang keluar dari hakikat manunggaling kawula Gusti. Tahap kedua adalah membersihkan hati. Orang yang mendalami laku spiritual otomatis memiliki hati atau jiwa yang bersih. Beda dengan orang yang suka mengumbar hawa nafsu ya. Yang ketiga, tahap ketiga ini yaitu bermanfaat bagi orang lain. Orang yang mendalami laku prihatin memiliki sifat suka menolong, tidak pernah berprasangka buruk, dan hidupnya selalu ingin bermanfaat bagi orang lain dan selalu mengajak orang lain ke jalan yang benar dan yang seharusnya dilalui. Yang ketiga adalah tulus dan ikhlas. Orang yang menjalankan laku prihatin memiliki jiwa yang tulus dan ikhlas, tidak memaksakan kehendak dan menerima segala kenyataan hidup yang dilaluinya. Tahap keempat adalah menghilangkan sifat keakuan. Nah, ini orang yang sering menjalankan laku prihatin dapat mengendalikan hawa nafsu, mampu merendahkan hati, tidak sombong, tidak merasa yang paling berguna dan yang paling mampu, tidak merasa kalau bukan dirinya tidak akan bisa. Nah, sifat seperti itu beda dengan orang yang tidak pernah menjalankan laku prihatin. Di hatinya itu selalu diselimuti nafsu duniawi terus. Yang kelima, menjadikan diri lebih bersyukur. Orang yang sering menjalankan laku prihatin biasanya memiliki rasa syukur yang sangat tinggi. Apapun yang didapat di dalam hidup, entah itu ujian maupun keberkahan, selalu disyukuri. Karena orang yang menjalankan laku prihatin itu perilakunya dan hatinya lebih dekat dengan Allah atau Tuhan. Selalu menempatkan Tuhan di hati yang paling dalam. Selalu menyadari bahwa kita hidup di dunia hanyalah sementara dan tidak ada yang perlu dibanggakan dan disombongkan di dalam hidup di dunia ini. Gitu. Apabila saudaraku sudah bisa atau mampu menempatkan diri jiwa dan raga selalu membiasakan laku prihatin, maka ilmu apapun yang Anda dalami akan mendapatkan keberhasilan atau ridho dari Allah dan jadi nyata. Itulah kajian yang bisa saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberi petunjuk yang baik dari Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka beramai